teman-teman ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh aku ditaruh di warungku, terus aku bagi-bagi sayur masak gratis, boleh nggak jadi masalah ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kumpulkan ya, lalu kemudian teman-teman kumpulkan, lalu kemudian teman-teman taruh dalam bentuk makanan, memasak makanan, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, puasa Daud belum mampu, nggak masalah ya. Itu nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke, siap Mbak, alhamdulillah. Ustazah, oke, ketika kita mengikuti kajian online kayak gitu, itu apakah dapat pahala? Dapat, pahalanya pahala menuntut ilmu Allah ya. Ustazah, bagaimana hukum sunat anak perempuan? Apakah wajib? Enggak, sunat anak perempuan enggak wajib ya teman-teman. Oke, Ustazah, sebentar ya. Sedekah subuh, oke, udah aman ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Ustazah, sedekah subuh kalau menurun boleh nggak? Boleh. Makanya sedekah subuh itu mulai dari yang kecil dulu guys. 2000, 2000, 2000, 2000 supaya nggak putus dan agar kita konsisten melakukannya. Dalam hadis dijelaskan bahwa ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang biasa aja tapi terus daripada banyak tapi putus. Makanya mulai dari angka yang paling kecil dulu ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, baru nanti kalau udah mampu dinaikkan, kalau udah konsisten dinaikkan. Puasa Senin Kamis tapi Seninnya tidak puasa, Kamisnya puasa, boleh. Siap Mbak Ella ya, siap Mbak Neng ya. Ustazah, kalau bersalaman sama anak laki-laki yang bukan muhrim, kalau dia sudah balik batal, kalau dia belum balik tidak batal ya. Oke, Ustazah, ngikutin live Ustazah ini masuk ke otakku. Oh siap Mbak Nur, thank you ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh boleh dimasukkan ke kotak amal masjid? Boleh, nggak ada masalah kalau teman-teman tim yang ke masjid ya. Oke, gitu ya. Jadi boleh aja ya, siap Mbak Caci. Jadi nggak ada problem ya teman-teman. Ini aku langsung mulai, nggak apa-apa ya guys, aman ya teman-teman ya. Ustazah, doa untuk para pemimpin zolim oleh negara yang tidak baik-baik aja. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh atau sekedar teman-teman melakukan doanya ada sih. Doanya terlindung dari pemimpin zalim ada. Nanti aku buatkan VT-nya ya. Ustazah, membayar qada puasa yang tak terhitung lagi nggak bisa. Hanya sekedar bertaubat, kecuali kalau tahu silahkan teman-teman qada ya. Aurat dengan non muslim kan semua kecuali muka dan telapak tangan. Gimana kalau kita nggak tahu dia non muslim? Kalau tidak tahu, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Aurat wanita dengan perempuan non muslim seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Ya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Cepat dicerna di otak kita kalau dengan Ustazah Nela. Oh sama-sama, terima kasih ya. Mungkin bahasaku terlalu biasa ya, sederhana ya. Tapi memang kan itu perintah Rasulullah. Khatibun nas biqadri uqulihim. Sampaikan sesuai dengan takarannya ya. Semoga benar-benar paham ya teman-teman ya. Ustazah, kalau saya naruh amal buat musola tapi kalengnya di rumah, tapi tiap bulan saya ambil, boleh. Nah, kumpulkan di rumah dulu kan, 2000, 2000 atau 5000 atau 5000, kumpulkan di rumah kan. Iya Mbak Ibu Mi ya. Lalu kemudian nanti kalau udah terkumpul, payah cari orang susah nih. Taruh aja ke kotak amal setelah terkumpul, nggak masalah ya. Siap Mbak Riens ya. Nah itu boleh, nggak masalah ya. Oke, kalau nggak baby face, siap ya. Ustazah, sholat subuh di masjid sedekahnya di rumah boleh, nggak masalah. Sholat subuhnya di masjid sedekahnya di rumah boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah mau tanya, kalau mau ziarah hari Sabtu habis zuhur gimana sunnahnya? Nggak apa-apa, tinggal teman-teman ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian teman-teman ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur ketika masuk ke kuburan. Lalu kemudian teman-teman ambil air, siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu kemudian berdoa ya. Doa itu untuk orang meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Atau sekedar doa pakai bahasa Indonesia cukup kok ya. Jangan ngobrol dengan ahli kubur. Pak, jangan tinggalkan aku Pak. Pak, aku rindu Bapak. Nggak boleh ya. Ustazah, kalau ada non-muslim mengucapkan assalamualaikum ke kita, ucapannya hanya waalaikum saja.
Wa'alaikum saja. Itu doanya. Wa'alaikum saja. Ya, jadi pada masa Nabi banyak tuh orang-orang non Muslim yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah jawab dengan lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada orang Yahudi yang mengatakan Assalamualaikum, celakalah kamu. Jadi lamnya dia tinggalkan, jadinya Assalamualaikum, celakalah kamu. Maka Rasulullah bilang Waalaikum, kamu juga. Jadi kalau ada non Muslim mengucapkan salam kepada kita, intinya kita jawab Waalaikum saja. Nah, ini doa untuk orang meninggal ya teman-teman ya. Niat puasa Senin dan Kamis. Sengaja aku sholat puasa sunnah Senin dan Kamis karena Allah. Gitu aja ya. Siap Mbak Dede. Thank you ya Mbak Dede ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke siap Mbak Sundus. Sedekah subuh dikasih ibu sendiri nggak masalah ya. Ustazah. Oke sebentar. Saya jarang ziarah, tapi kalau saya sedekah selalu saya wasilahkan. Cukup, itu bagus ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dengan memberikan makanan kucing, boleh, nggak masalah, bagus ya. Ustazah, kalau maulidan gimana? Soalnya ada yang membid'ah-bid'ahkan. Maulid Nabi tidak masalah, selagi dia tidak ada hukum, tidak ada kepercayaan di dalamnya. Oh, kalau kita tidak maulid berarti berarti nanti Rasulullah marah. Yang penting tidak ada kepercayaan. Kalau ikut maulid kita dapat berkah. Yang penting nggak gitu. Kita hanya sekedar mengenang dan mengisinya dengan dakwah, gitu aja ya. Ustazah, sujud terakhir kemarin Allahumma rzuqni makhraja itu dibaca dalam hati ya. Atau gimana? Kalau doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan mustajab. Nah kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, tidak harus di dalam hati. Kalau pakai bahasa Indonesia baru boleh ucapkan dalam hati saja. Jadi sujud terakhir guys, pokoknya di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Misalnya nih, sebelum at-tahiyatul kan kita sujud tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus kan kita baca doa tuh, namanya doa sujud terakhir ya kan. Doanya kan boleh doa anak soleh misalnya, Rabbi habli minas solihin. Ya, atau misalnya yang tadi, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ini doa yang bagus ya untuk di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu bagus ya. Lalu teman-teman baca itu supaya teman-teman dapat yang namanya ini ya teman-teman ya, Allahumma rzuqni makhraja, ke jalan keluar dari segala masalah. Baru duduk, baru salam kanan, salam kiri. Jadi sujud terakhir kalau mau habis sholat itu doanya mustajab. Kalau doa pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati ya. Ustazah, sedekah subuh bagi yang sedang haid nggak sholat gimana? Bisa dikumpulkan di rumah aja kok. Kumpulkan di rumah aja ya. Ustazah, oke, kalau biaya rawat makam bulanan apa bisa dari sedekah subuh? Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau sekedar merawat makam itu nggak bisa, dia tidak dianggap sedekah ya, karena sebenarnya tidak ada syariat untuk dia itu modelnya kayak gini gitu ya, tidak ada ya. Di Al-Baqi itu biasa aja ya. Nah, Ustazah, dosa menebus jalan hidup yang terasa buntu. Dos itu apa dos? Puasa Daud kalau terputus nggak apa-apa, kan dia tetap sunnah mbak. Ustazah, apakah dalam mengeluarkan zakat antam dan dinar itu masing-masing 2,5%? Oke, Ustazah, gelas piring warna gold boleh dipakai nggak? Boleh, nggak masalah ya. Saya dikasih non muslim minuman kaleng nggak masalah. Kita juga boleh memberi non muslim minuman, saling hadiah menhadiahi, saling memberikan hadiah kepada non muslim, itu nggak masalah kok. Sedekah subuh pun boleh kok buat non muslim, zakat yang nggak boleh. Kalau zakat nggak boleh ke non muslim, kalau sedekah boleh ya. Oke gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah terus saya lagi masa iddah, bolehkah keluar rumah berkomunikasi sama teman atau saudara?
Dalam masa iddah itu bukan berarti nggak boleh keluar rumah, tapi nggak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Kalau teman-teman PNS kerja aja, kalau teman-teman jualan ya jualan aja, kalau jualan di Tanah Abang ya jualan aja. Jangan pula tokonya tutup 130 hari kalau suaminya meninggal, masa iddah ditinggal mati. Ya, yang nggak boleh itu menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Kan nggak ada cuti masa iddah, guys. Aku lah habis ditalak sama suamiku, masa iddahnya 3 bulan cuti, kan nggak ada. Tetap aja beraktivitas, tapi nggak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah wudhu hukumnya wajib atau sunnah? Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Wudhu menjadi wajib kalau mau sholat. Wudhu menjadi sunnah kalau mau baca Quran, berzikir, majelis taklim, berhubungan badan, mau tidur. Wudhu menjadi sunnah. Jadi hukum wudhu itu ada 2. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Sunnah wajib kalau mau sholat, selebihnya sunnah ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpul terus dikasih ke ibu? Sangat dibolehkan ya. Ustazah, oke, berkat maulid apa membawa berkah? Maksudnya gimana berkat maulid, Mbak? Apa itu ya? Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah di hari Jumat pahalanya berlipat. Karena di hari Jumat malaikat turun ya mengijabah doa-doa kita dan kemudian melipat gandakan pahala kita. Itu sebab aku selalu arahkan kalau bisa sih teman-teman itu melakukan yang namanya menyerahkan sedekah subuh itu bagusnya di hari Jumat ya. Oke, Ustazah, gaji 6 juta belum wajib zakat. Gaji yang wajib zakat tuh 13 juta ke atas diukur dari harga emas saat ini ya. Apakah boleh mengawali puasa Daud di hari Jumat? Nggak boleh. Mengawali puasa Daud di hari Jumat dan Sabtu nggak boleh. Harus mengawali di hari sebelumnya. Tapi kalau udah diawali, lalu kemudian Kamis tidak berpuasa, Jumat berpuasa sendiri boleh. Yang penting udah diawali sebelum hari Jumat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh apa harus setiap hari? Tidak ada kata harus untuk sedekah. Sedekah itu sunnah, cuman dianjurkan setiap hari. Karena gini, di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar ditenangkan hatinya dan dilipat gandakan pahalanya. Maka sayang kalau kita nggak sedekah di waktu subuh. Usahakan tiap hari walaupun jumlahnya sedikit nggak masalah. Nanti teman-teman setelah itu teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Oke, Ustazah, oke, kalau kita sujud apa yang harus nempel ke sejadah? Kening ya. Kening ya, kening nempel ke sejadah. Apa hukumnya ditalak 1? Ya hukumnya talak dong ya. Kau talak kamu, jatuhlah talak 1 kalau baru 1 kali ya. Nah dalam talak 1 itu boleh rujuk. Misalnya Mbak ditalak hari ini, lalu minggu depan dia pengen rujuk, boleh. Dalam 3 kali suci atau 3 bulan. Tapi kalau rujuknya kelamaan, udah bulan keempat baru rujuk gitu kan. Udah bulan keempat baru rujuk, harus nikah ulang tuh sama suami yang itu. Nah, talak 1 dan talak 2 sama Mbak. Kalau dia lakukan 2 kali berlaku hukum yang sama. Dalam 3 bulan itu bisa rujuk. Ya, atau dalam 3 kali suci itu bisa rujuk seperti biasa. Nah setelah 3 bulan ya berarti bulan keempat, bulan kelima. Kalau mau rujuk tuh dengan suaminya harus dia nikah ulang ya. Nikah ulang itu ya nikah dengan suaminya lagi. Kalau enggak dia berzina ya. Jadi kalau udah kalau udah talak rujuklah di waktu-waktu yang udah ditentukan ya. Ustazah, paham ya tentang talak, udah paham ya? Oke, berkat maulid dimakan berkah enggak sih? Itu enggak ada syariatnya, cuman boleh dimakan ya. Ustazah pengen membeli barang, bayarnya di tempo, harganya dinaikkan sendiri oleh pembeli. Kredit maksudnya. Kredit kalau bisa jangan dilakukan ketika dia menaikkan barang. Karena kredit itu adalah tujuannya meringankan beban, ya, membantu, ya, bukan menyulitkan. Oke. Ustazah, gimana cara menyikapi suami yang suka sembunyi-sembunyi dari istri? Mungkin dia mau main peta umpet aja sih Mbak, cari aja sembunyi-sembunyi dalam hal apa dulu nih? Dalam hal apa dulu nih pertanyaannya? Gimana menyikapi suami yang sembunyi dari istri? Sembunyi apa?
Sembunyi badannya, sembunyi duitnya, sembunyi selingkuhannya, atau sembunyi apa nih? Coba ya, biar jawabannya pas, kasusnya harus jelas ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal setiap pagi ke masjid? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, saat bumil overthinking soal janjinya harus gimana? Soal janji. Apa tuh maksudnya? Overthinking soal janji. Apa? Coba-coba yang mana nih? Coba ya, faktanya belum tahu nih aku ya. Ustazah, setelah sholat apakah perlu berdoa lagi? Karena udah doa di sujud terakhir. Doa dong, sayang kalau enggak. Doa yang sama juga enggak apa-apa loh. Ya, karena di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Dan ba'dal maktubah setelah sholat fardu itu doa juga mustajab ya. Ustazah, apa hukumnya kalau bacaan tahiyatul pakai Sayyidina? Sayyidina boleh pakai, boleh tidak. Bebas aja ya. Ustazah, saat poligami istri pertama nggak rela tapi suami menikah dengan istri kedua. Poligami mesti izin istri pertama ya, itu perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu ingin menikahi Fatimah, menduakan Fatimah, izin Fatimah. Dan setiap kita di negara kita juga poligami tetap harus ada surat dari istri pertama tanda persetujuannya ya. Ustazah mau tanya, kalau wanita suka berdosa besar Mbak. Wanita sama wanita berdosa besar ya. Ustazah, kalau masih punya hutang, mana yang didulukan? Utang atau sedekah? Oh, tergantung Mbak. Tergantung Mbak ya. Tergantung. Jadi begini Mbak ya. Kalau teman-teman hutangnya itu masih lama jatuh temponya. Ya, misalnya hutangnya 50 juta. Jatuh temponya masih lama. Masa kita nggak boleh sih untuk sedekah hari ini cuma 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000? Ya boleh dong. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah pura-puranya hari ini aku punya hutang 100.000. Jatuh temponya hari ini. Ada uangnya cuma 100.000. Maka aku dulukan untuk membayar sedekah daripada membayar hutang yang jatuh tempo itu. Nah, itu baru nggak masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Ustazah, lagi hamil overthinking janinnya kenapa-napa nggak boleh loh. Ana inda zonni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Wah, janinku takut nanti nggak jadi, takut keguguran, takut cacat, takut prematur ya. Itu paling nggak boleh Mbak. Karena ana inda zonni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Apa yang kita prasangkakan itulah yang akan jadi kenyataan. Dan itu valid dalam ilmu agama maupun dalam ilmu penelitian secara empiris. Ya, coba istighfar, bayangkan yang baik-baik, baca Al-Kahfi, semuanya baik-baik aja. Jangan pikirannya mendahului takdir, nanti Allah marah ya. Banyak sekarang pendapat-pendapat yang bilang hidup susah, mau jualan susah, anak mau masuk sekolah, ibu-ibu banyak biaya sekolah. Itu banyak pendapat kayak gitu beredar ya kan di online-online. Teman-temanku juga yang afiliator suka bilang sekarang ini lagi susah, anak-anak pada sekolah ya, yang jualan bilang susah. Itu nggak boleh guys, itu nggak boleh. Itu akan jadi kenyataan. Apa yang di pikiran kita itulah dia. Ya, jadi kalau prasangka kita tuh harus baik kayak gitu, bahwa orang suka dengan barang kita, orang butuh dengan punya kita, orang-orang itu semua mapan ya, para pembeli itu semuanya sultan, kayak gitu cara berpikirnya. Nggak boleh sering diomongin. Aku sering duduk sama teman-teman sekarang susah kayak gitu ya. Berprasangka baik ya kalau kita melakukan sesuatu ya kan. Aku selalu berprasangka baik sama teman-teman semua. Kalau teman-teman itu mapan, teman-teman itu mau, teman-teman itu bisa. Walaupun anak masuk sekolah, teman-teman masih punya uang. Aku aja berprasangka baik sama teman-teman semua. Sehingga keburukan gak akan terjadi. Kayak gitu kan. Nah, kalau kita berprasangka buruk gimana ceritanya? Gitu kan. Gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, pembeli yang menaikkan barang, tapi bayarnya tempo 10 hari. Nggak bisa. Ya, itu keluar dari konsep ta'awun ya, konsep tolong menolong ya. Ustazah, apakah perceraian kalau suami bercanda tidak jatuh talak, ancaman juga tidak jatuh talak ya. Ustazah, kalau telapak tangan dalam sujud harus nempel sejadahkah? Yang harus nempel itu adalah kening ya. Ustazah, sebentar ya. Oke.
Semir rambut berapa sapo nggak bisa juga. Kalau dia warna hitam tetap haram ya guys. Oke, kalau dia warna hitam tetap haram ya. Gitu ya. Kalau dia warna lain boleh nggak Zah? Boleh, tetapi harus henna ya. Henna yang kita beli di Mekah yang dia masuk ke dalam rambut. Kalau bigen-bigen yang ada di salon-salon jangan, dia menutupi batang rambut ya. Saja kalau imam sudah baca kunut, makmum baru datang gimana? Mbak biasa kunut enggak? Kalau mbak biasa kunut, mbak nanti kunut di rakaat kedua. Kalau mbak enggak biasa kunut, maka mbak enggak usah kunut ya. Oke, henna hitam tetap enggak boleh, haram ya. Ustazah, oke, kalau suami tidak ngasih nafkah lahir batin lebih dari 5 tahun, tapi kita masih tinggal serumah. Kalau mbak ridho, suaminya enggak dosa mbak. Ya, kalau mbak ridho suaminya nggak dosa. Tapi kalau mbak tidak ridho suaminya berdosa. Kayak gitu ya. Nah, kalau mbak nggak ridho suaminya berdosa ya. Jadi tergantung keridhoan mbak. Terus masih satu rumah ya nggak apa-apa kan, belum cerai kan. Tidak dinafkahi belum tentu jatuh cerai guys. Ya, bahwa cerai itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suami yang ngomong talak. Yang kedua, istri yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Aku ulang ya. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal. Pertama, istrinya yang menggugat. Yang kedua, suaminya yang menjatuhkan cerai. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Hanya itu jatuh talak. Selebihnya tidak jatuh talak ya. Ustazah, saat imam baca Al-Fatihah, makmum baca apa? Diem mbak. Jadi gini mbak ya, jadi gini. Ya, aku pelan-pelan ya teman-teman ya. Cara sholat berjamaah. Ketika imam baca iftitah, makmum kan baca iftitah. Gitu kan? Tapi seketika imam baca Al-Fatihah ya, maka makmumnya diem. Kalau dia masih baca iftitah, dia diem aja. Ya, diem. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Oke. Oke, makmumnya diem. Lalu kemudian ketika imam baca ayat pendek, ya, makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Nah, ketika imam belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengerin aja imamnya. Tapi ketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam ya. Oke. Saja aku banyak sabar dan diam sama suami, malah dia ngelunjak. Ya kan nanti dinasehatin, jangan didiemin total. Ya diem dulu, setelah netral baru dinasehatin ya. Saja kalau sholat zuhur apa yang dibaca makmum sama aja seperti sholat biasa ya. Oke. Kalau suami pergi tanpa kabar 1 tahun, boleh nggak sih istri nikah lagi? Jadi gini mbak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, talak itu hanya terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat ya. Kemudian yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat adalah salah satunya murtad. Ketika suaminya pergi 1 tahun, tapi dia nggak ngomong talak. Atau mbak nggak menggugat. Salah satunya nggak murtad. Salah satunya nggak meninggal. Maka mbak masih sah istri dia. Mbak mau nikah lagi, boleh. Mbak gugat dulu ke pengadilan. Turun dulu surat talaknya. Bilang sama hakim suami mbak pergi tanpa kabar. Bang Toib aja pulang, suami aku nggak pulang-pulang Pak Hakim. Lalu kemudian jatuh talak, habiskan masa idah 3 bulan, baru mbak boleh nikah dengan suami mbak. Ustazah memorinya berapa giga? Memori otakku berapa giga ya guys? Pokoknya lebih besar lah giganya dari pertanyaan teman-teman semua. Kayak gitulah. Oh giga ya, aku aja nggak ngerti soal giga guys. Jangan karena otakku, HP ku aja berapa giga aku nggak tahu guys. Kemarin aku lagi belajar sama temanku ya, tentang apa lagi tuh kemarin, tentang digital ya, digital produk ya. Ini berapa giga memang HP ini Nel? Mana tahu aku berapa giga HP ku ini. Masa nggak tahu? Nggak tahu aku, beli-beli aja. Kalau HP yang ini nggak tahu juga aku. Pokoknya aku beli HP untuk live, untuk pribadi ini mereknya. Nah,
Nggak ngerti aku giga-giga guys. Ya aku tuh karbitan ya guys. Ini handphoneku ada 6. Nggak tahu aku giga-giganya. Yang penting kayak gitulah pokoknya. Ya kan, yang penting isinya semuanya mukaku. Foto pun nggak ada, yang ada cuma video aja. Gimana ceritanya? Hilang masa muda aku guys. Ini semua kayak karena teman-teman semua. Oke. Ini semua karena teman-teman. Enggak. Masa mudaku udah lah. Dulu aku foto-foto, nyanyi gaya sedikit. Sekarang udah sedikit gaya aku guys ya. Oke. Ustazah. Oke. Lila kebahas ya. Ustazah gitu ya. HP aku iPhone. Untuk live ini iPhone 16 Pro Max ya. Ustazah, suami pergi sudah 3 tahun gak dikasih lahir batin. Apa kalau bersama harus nikah lagi? Kalau istri gak merespon dosakah? Kalau dia cuman pergi aja itu gak jatuh talak mbak. Kalau dia cuman pergi aja itu nggak jatuh talak mbak ya. Jadi kalau dia cuman pergi itu nggak jatuh talak. Kecuali kalau dia pergi dan meninggalkan kalimat gugat. Kecuali kalau dia pergi dan meninggalkan kalimat gugat ya. Oke, Ustazah sholat 4 rakaat. Contoh 4 rakaat zuhur. 3 rakaat ketiga dan keempat baca ayat apa? Bebas ya, bebas aja ya. Oke, bebas aja ya. Oke, hiburan ya Zah. Iya. Oke ya, beli handphone ya, ini berapa giga, pokoknya kasih yang bagus aja lah. Nggak tahu aku berapa go. Udah lupa guys ya, masa mudanya udah lewat soalnya ya. Ustazah, kalau hutang pinjol nggak dibayar, apa hukumnya Zah? Tetap berdosa ya. Ustazah, apa boleh saya minta cerai kalau suami ringan tangan? Boleh, nggak masalah. Ya boleh. Jadi intinya gini mbak, rumah tangga itu adalah bagaimana dia mendatangkan kepada kebaikan, kepada ibadah. Jika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, maka boleh diselesaikan. Contoh, dia melukai kita jadinya nggak mau melayani, kita juga dosa. Contoh misalnya dia selingkuh, kita juga selingkuh. Dia menghina, kita juga mencaci. Dia memaki, kita lebih parah lagi. Nah itu boleh dihentikan supaya kita tidak berdosa. Karena intinya nikah itu supaya dijadikan ajang ibadah. Tapi kalau dijadikan ajang dosa, ngapain bertahan? Tapi ini bukan rekomendasi. Aku cuma ingin menjelaskan kapan saat berpisah, kapan saat bertahan. Bertahanlah ya. Nah ya, bertahanlah saat itu bisa mendatangkan kepada ibadah ya. Oke, Ustazah, oke. Oke gitu ya, sholat witir akhir waktu jam 4 masih boleh nggak? Boleh gitu ya. Oke, boleh aja, nggak jadi masalah ya. Yang penting witir itu intinya sebelum azan subuh ya, sebelum azan subuh. Oke gitu ya. Oke. Bolehkah zikir tanpa wudhu? Boleh. Zikir tanpa wudhu boleh. Gak jadi masalah ya. Zikir, sholawat tanpa wudhu. Misalnya nih habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian zikir dan doa dalam keadaan buang angin. Gak masalah ya. Cuma bagusnya wudhu itu aja sih ya. Oke gitu ya teman-teman. Ustazah usianya berapa? Usiaku tergantung jam guys. Ya tergantung jam, tergantung perasaan, tergantung mood. Nah, satu lagi tergantung cuaca ya. Mau ditanya cuaca panas. Panas usiaku 27 tahun. Cuaca dingin 37 tahun. Ya tergantung cuaca guys. Ya kita lihat dulu jam berapa ya kan geng. Kayak gitu aku. Mang agak lain aku guys. Ustazah membaca Al-Muluk dan Al-Waqiah saat haid. Kalau sekedar mengulang hafalan gak jadi masalah. Ya kan? Gak ada masalah. Ya. Ustazah, sholat witir setelah duha boleh nggak? Tunggu dulu. Sholat witir setelah duha. Oh iya benar guys ya. Sholat witir setelah duha nggak boleh mbak. Witir itu hanya malam aja mbak. Ya, dari habis isya sampai azan subuh ya. Halo Mbak Lis ya. Dari habis isya sampai azan subuh pokoknya. Nah itulah witir ya. Jadi nggak ada witir, witir itu habis duha nggak ada, ya. Nah gitu ya, oke gitu dia. Jadi habis isya mbak dia isya, setelah dia isya mbak witir kan. Nah mbak witir kan. Nah setelah itu tengah malam mbak boleh tahajud, tapi jangan witir lagi ya. Nah, karena witir cuma boleh 1 kali. Atau mbak habis isya nggak witir. Tengah malam mbak tahajud. Setelah itu baru mbak witir. Nggak masalah ya. Oke.
Ya, apakah wanita di madu jaminan surga? Kalau dia ridho bukan jaminan sih, nggak bisa dia di madu doang terus dia nggak sholat masuk surga, enggak. Tetap surga itu bersyarat ya. Oke. Beli kendaraan bebas aja di hari apa ya. Tapi doa untuk dapat ketika dapat kendaraan baru ada ya. Kita doa di kendaraan itu ya. Oke, ya doa ya, nggak selfie. Ini ndak baru mobil baru selfie. Cus, mantap ya. Doa guys, nggak selfie ya. Nanti ku buatkan video doa punya kendaraan baru ya. Oke, Ustazah, iya sebentar. Apakah bisa doakan suami yang sudah murtad agar terbuka masuk Islam lagi? Bagus. Kalau ada orang yang meninggal, maka kita itu kalau dia non muslim, doa kita adalah mendoakan agar dia masuk Islam. Kayak gitu. Oke. Siap Mbak Umiati ya. Nah, gitu. Nah, gimana kalau non muslim ini udah meninggal? Nah, non-muslim ini meninggal ya. Kalau non-muslim ini meninggal, kita cuma boleh bilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, dia adalah milikmu dan kembali kepadamu. Itu aja. Kita nggak bisa doakan dia agar kuburnya lapang, agar dia diberikan kemudahan. Itu nggak bisa ya. Oke. Ustazah, doa ketika takziah masuk. Assalamualaikum. Jangan banyak ngobrol, ambil Al-Quran, baca. Oke. Nah, setelah itu kalau bisa dikencangin suara Al-Qurannya sehingga teman-teman jauh lebih bagus ya, jauh lebih diikuti oleh orang banyak ya. Jangan ngobrol-ngobrol ya saat bertakziah, kurangi ngobrol gitu ya. Oke. Kata Imam Syafi'i, sholat subuh tanpa kunut, apakah sah sholatnya? Imam Syafi'i sangat menganjurkan kunut subuh, tapi tetap tidak wajib ya. Nah, sementara Imam Hanafi menyatakan tidak kunut. Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus itulah nggak sholat ya. Ustazah, kalau haid boleh nggak masuk musola? Ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes ya. Ada yang mengatakan boleh masuk nggak boleh duduk ya. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Terserah mau yang mana. Aku ulang ya. Ada yang mengatakan jangan masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk nggak boleh duduk. Terserah mau yang mana ya. Uang sedekah subuh untuk Jumat berkah nggak masalah ya. Oke. Setelah sholat asar saya mau safar pergi. Bolehkah saya sholat safar setelah asar? Jangan. Sebelum asar sholat safarnya. Ya, jangan sholat habis asar ya. Kalau mau perginya habis subuh, sholat safarnya sebelum subuh. Oke. Kayak gitu guys ya. Ustazah, tahajud ada yang terlewat dalam sebulan. Tidak konsistenkah namanya? Enggak juga. Enggak apa-apa. Oh aku lupa. Oh aku ketiduran. Enggak apa-apa. Maafkan diri kita. Yang penting kita menyesal. Menyesal udah ada alarm berarti udah konsisten. Enggak apa-apa. Ntar ke depan kita lakukan lagi. Oke. Ustazah, setelah sholat duha bagusnya baca apa? Sholat duha itu rakaat pertama baca asyams bagusnya. Rakaat kedua baca ad-duha. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kul pun enggak masalah ya. Ustazah, oke. Yang mana Mbak Nur Hayumi? Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Sholat fardu 3 rakaat 4. Iya, rakaat 3 dan 4 sholat fardu Al-Fatihah aja, nggak pakai ayat pendek. Ustazah, jika uang sedekah subuh dipakai sendiri, oh gitu ceritanya kawan. Boleh ya. Udah dikumpulkan nih 2000 lewat cendol guys. Cuaca panas. Pengen beli cendol, duit nggak ada, ambil duit sedekah subuh. Pam, beli cendol. Boleh nggak sih? Boleh. Karena sedekah itu nggak wajib. Nah, jadi kita tapi cuma dapat 1 pahala kebaikan saja. Yaitu pahala niat berbuat baik. Walaupun nggak jadi.
Ya, nah besok tinggal mulai sedekah lagi aja. Tapi jangan nggak jadi terus. Nah, mana ceritanya? Oke ya. Oke, Ustazah setelah sholat duha baca Al-Quran surat apa yang bagus? Bebas aja ya. Ustazah, oke, sholat duha paling pas. Yang paling pas itu kalau dalam dalil dijelaskan saat anak unta itu bangkit dari tempat duduknya. Maksudnya apa? Saat dia kepanasan, terus dia bangkit. Nah, itulah jadwal sholat duha. Kalau orang dulu kan kayak gitu ya guys, cara menentukan sholat ya. Saat anak unta bangkit dari tempat tidurnya, berarti udah terik. Jadi yang paling bagus itu di terik, udah terik dia jam 9, 10 kayak gitu ya. Ustazah lupa sedekah subuh, apa bisa diganti? Sebenarnya bukan diganti sih ya, sedekah lagi aja kayak gitu ya. Ustazah, oke, kalau nggak hafal doa wudhu, apa wudhu kita sah-sah? Yang penting baca niat ya. Yang wajib dibasuh saat berwudhu kan cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kan itu aja kan yang wajib dibasuh kan. Oke, Ustazah, apa? Sebentar. Tasbih nggak boleh 2 rakaat. Sholat tasbih harus 4 rakaat minimal ya. Sedekah subuh untuk orang tua bisa. Kerja di orang Cina ya nggak apa-apa. Kan itu muamalah. Dia pun kerja sama kita nggak apa-apa. Dia jadi supir kita ya. Kita jadi sopirnya dia ya. Atau kita kerja di rukonya dia. Nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar. Untuk hasil penjualan sudah dizakatin tiap bulan. Lalu kemudian kalau ada tabungan wajib zakat lagi nggak? Wajib dong, namanya zakat tabungan. Tapi jauh jumlahnya itu setara dengan 85 gram emas ya. Nah coba berapa ya? 85 gram emas ya. Oke, nah jadi 85 kali harga emas 1 gramnya 1.900.000 ya. Kalau tabungannya udah 160 juta baru wajib zakat ya. Oke gitu ya. Ustazah, siap Mbak Virgo ya. Sebentar, bolehkah uang sedekah subuh ditukar? Boleh, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Ustazah, bagaimana cara minta maaf kepada suami yang meninggal? 1, bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua adalah kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang ketiga, kirimkan sholawat atas nama dia. Yang keempat, boleh kurban atas nama dia. Pokoknya setiap berbuat baik, doakan pahalanya buat dia. Setiap mau berbuat baik, doakan pahalanya buat dia. Semakin kita banyak mendoakannya, semakin besar pahalanya pula buat kita ya. Ustazah, oke. Yang mana Mbak Tonet? Ya aman ya. Sedekah terbaik ke saudara orang terdekat dahulu. Bebas aja sih kalau sedekah mah. Kalau ada orang terdekat yang susah ya ke mereka dulu. Tapi kalau enggak mah bebas aja. Boleh ke tukang parkir, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, jadwal haid hari ini tapi belum keluar. Dilap pakai tisu ada bercaknya. Itu haid Mbak. Itu haid ya. Jadi tidak boleh sholat ya. Kalau digituin sholat nggak boleh. Ya, setelah selesai haid juga kayak gitu. Ya, jadi kalau seandainya iya Mbak Virgo, setelah selesai haid lalu kemudian teman-teman coba flek ya, kalau dicolek dia ada, itu nggak boleh sholat ya. Sayyidatina Aisyah mengatakan sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih. Ustazah, oke, doa untuk almarhum adik yang non muslim, nggak boleh. Kita tidak boleh mendoakan adik-adik yang non-muslim, yang meninggal, At-Taubah 113 di ayatnya dijelaskan. Jadi kalau ada non-muslim meninggal, kita cuma boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Oke, Ustazah, berebut tanah warisan tetap haram. Ya, tetap haram ya. Oke, Ustazah mau madu. Madu aku buka secepatnya karena jam 9 nanti aku buka, 9 udah lewat. Nanti kita kajian ya teman-teman, kajian seperti biasa. Jadi aku nggak lama-lama, yang mau beli madu boleh teman-teman nikmati madunya. Nggak lama tapi harganya bagus pagi ini ya. Kayak nih asam uratnya udah sembuh.
mahnya udah sembuh. Nah, kalau teman-teman kayak diabetes, ya, kayak hipertensi, kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, darah rendah, saya ucapkan selamat ya buat teman-teman yang sudah suka nih dengan konten-konten Islam. Nggak semua orang suka diceramahi, nggak semua orang suka dengan dalil, apalagi suruh ngafal doa, nggak semua orang. Maka alhamdulillah teman-teman satu di antara mereka ya, di antara banyak orang, teman-teman bukan satu ya, ribuan juga sih. Ribuan di antara orang-orang yang senang belajar agama itu Masya Allah banget. Dan yang ketiga dia mulai gemar melakukan ibadah. Itu ciri-ciri orang yang hijrah ya. Kalau sholat pakai gamis sepergelangan nampak nggak masalah. Sepergelangan itu tidak aurat ya. Ustazah, oke nggak apa-apa ya. Kalau dengar dakwah pilih-pilih ustadz itu gimana Ustazah? Pilih-pilih ustadznya maksudnya gimana nih? Pilih-pilih ustadz. Aku sering dengerin makna itu pilih-pilihnya maksudnya memprioritaskan di satu atau dua orang ustadz, nggak masalah. Yang penting kita tidak sampai meremehkan ustadz yang lain. Wah aku ngertinya dengan ustadz ini ya, lalu kita berguru kepada satu dua orang, nggak masalah. Ya kan setiap ustadz ustazah itu punya kapasitas masing-masing ya, dia punya keahlian masing-masing ya, kadang ada yang bikin ngantuk. Iya itulah, tapi saran aku seperti biasa tetap didengerin kalau teman-teman lagi di pengajian. Kita nggak tahu dari lisan yang mana kita akan mendapatkan hidayah, iya kan? Ustazah, lukisan berbentuk manusia nggak boleh, kalau sepotong nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu utuh ya. Yang nggak boleh itu utuh ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Erna ya, nggak apa-apa ya. Iya, dia punya keahlian masing-masing. Ada yang keahliannya fikih, ada yang keahliannya tafsir, ada yang keahliannya macam-macam gitu kan ya. Nah cara bahasanya setiap orang juga nggak mungkin sama kan. Walaupun ilmunya sama sih. Ilmunya kan sumbernya dari Al-Quran ya. Sama aja sih semua ustadz sumbernya kan. Nah Ustazah oke gitu ya. Bila masang gambar binatang. Gambar ini dilukis atau difoto Mbak. Kalau difoto nggak masalah. Karena foto itu hasil teknologi. Ya, tapi kalau dilukis itu nggak boleh karena dia hasil imajinasi. Kenapa tidak boleh lukisan? Karena itu adalah tasyabbuh. Itu adalah aktivitas orang Yahudi pada masanya yang mereka itu menyembah lukisan, menyembah patung. Itu yang nggak boleh ya. Ya semua ustadz punya misi yang sama ya, yaitu ingin mencerdaskan orang, bermanfaat lebih banyak ya. Oke. Ustazah, oke, teman aku selalu sholat mendekati waktu sholat berikutnya. Misalnya asar mau 15 menit maghrib, itu lalai namanya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya kan? Lukisan bunga nggak apa-apa, lukisan bunga nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah berbentuk hewan atau manusia secara utuh ya. Ustazah, oke siap ya. Kalau puasa di bulan Maulid nggak ada, puasa khusus nggak ada di bulan Maulid. Yang ada memperbanyak sholawat ya. Ustazah, oke. September Yaumul Bid belum masih lama. Nanti aku jelaskan masih beberapa hari lagi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sejadah gambar Hajar Aswad tidak dianjurkan. Tapi kalau gambar Ka'bah masih dibolehkan ya karena letaknya di bawah. Ustazah, siap Mbak Anur, kita doakan ya. Ustazah, udah lama ngaji Ustazah tapi belum kenal aku. Siap Mbak Nur Aini ya. Oke, streaming gambar hewan gak boleh teman-teman. Streaming gambar hewan gak boleh. Karena streaming itu kan buatan tangan. Pokoknya dia yang buatan tangan kayak seperti apa namanya tuh. Kayak seperti streaming, lukisan, kemudian patung berbentuk manusia dan hewan itu gak boleh ya. Oke, Ustazah, sholat pikiran kemana-mana itu sah nggak ya? Sholat pikiran kemana-mana itu sah nggak? Selagi rukunnya dibaca itu sah. Ya, selagi rukunnya dibaca itu sah. Ya, cuma tidak khusyuk aja, ya kan? Nah, Ustazah dapat pahala kah sholat asar mau 15 menit menjelang maghrib? Sholatnya tetap pasti dianggap sah karena dia melakukan, tapi dia termasuk orang yang lalai dan berdosa karena lalainya, ya.
Oke, Ustazah kalau tiduran di musola pakai mukena sambil nunggu sholat isya boleh. Yang penting kakinya tidak ke arah kiblat ya. Ustazah, kalau kain dipakai alas saat berhubungan, setelah dicuci apa boleh dipakai lagi? Berhubungan badan maksudnya? Jangan dong ya, takutnya terkena percikan ya. Ustazah kalau puasa Daud di bulan Maulid tidak ada masalah ya. Pokoknya puasa Daud itu boleh selagi selain di wilayah haram berpuasa. Haram berpuasa itu Idul Adha, Idul Fitri, kemudian puasa terus panjang tahun, kemudian sehari menjelang Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu nggak boleh puasa Daud. Selebihnya boleh aja ya. Oke. Ustazah, aku nggak suka sama Pak Ustadz. Oh nggak boleh nggak suka sama Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau ada kita lihat Ustadz-Ustadz atau Ustazah-Ustazah kita yang ada satu atau sikap dan perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip akhlak, ya udah itu tanda dia manusia. Udah kita ikhlaskan, ilmunya yang lain kita ambil. Kalau nggak kita rugi, ya kan? Nah, memang banyak sih aku dengar dari teman-temanku, aku nggak suka yang itu. Ngomong doang bisanya, aku nggak suka yang itu karena dia suka gosipin ustadz lain, aku nggak suka yang itu karena dia itu suka menghujat misalnya. Ya itunya aja yang kita nggak contoh, yang lainnya kita tetap ambil pelajaran gitu ya. Oke gitu ya Ustazah, oke gitu ya. Ngaji Al-Qur'annya di pangku boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi kalau ngaji Al-Qur'an, Al-Qur'annya di pangku nggak ada masalah ya. Ustazah puasa Daud waktu Jumat bisa ndak oh boleh. Yang penting udah dimulai sebelumnya kan. Udah dimulai sebelumnya pas ketemunya Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa enggak masalah ya. Oke. Ustazah kalau sholat pakai mukena dalemannya baju daleman aja boleh, enggak masalah. Yang penting make sure bahwa mukenanya benar-benar tertutup. Benar-benar tertutup ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, aku senang menggambar anime. Kalau anime nggak masalah karena dia tidak utuh berbentuk binatang dan manusia ya. Oke, gitu ya. Oke, suka sama Ustazah nggak pernah nyinggung yang lain lah. Kalau aku nyinggung yang lain, aku berarti mencontohkan yang tidak baik buat teman-teman semua. Tentu aku tidak mau ya. Berarti kalau aku menyinggung rekanku yang lain atau menyalahkan teman-temanku yang lain berarti aku mencontohkan sesuatu yang tidak baik kepada jamaah. Tentu itu bukan akhlak yang baik sih ya. Oke gitu ya. Dan gak sempet juga soalnya teman-teman nanyanya sujud sawi enggak ya. Semoga enggak, nauzubillah. Ustazah, iftitah apa wajib dibaca? Enggak. Iftitah itu enggak wajib. Iftitah itu dia bukan rukun sholat. Jadi iftitah itu adalah sunnah sholat aja. Jadi kalau teman-teman tidak baca iftitah itu enggak masalah ya. Oke. Teman-teman enggak baca iftitah enggak ada masalah ya teman-teman. Jadi sholatnya tetap sah sih gitu ya. Ustazah, jam berapa istirahat? Bangunnya jam berapa? Aduh terbaca pula. Oke. Syaratku jam 11 guys ya. Syaratku jam 11, bangunnya jam 4 kurang kayak gitu ya. Karena di sini azan lama ya. Ustazah, saya masih Ustazah, doa istihadah, doain saya istiqomah. Saya doakan ya untuk teman-teman bisa jauh lebih istiqomah insyaallah ya. Ustazah, saya itu kadang masih sedih ingat suamiku yang udah pergi setahun. Oh, suaminya meninggal. Jadi kesedihan itu, ya terpaksa dijawab. Kesedihan itu adalah sesuatu yang bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Kalau sedih suami meninggal, kita meratap maka dia menjadi buruk. Kalau sedih suami meninggal, ambil Quran, baca Quran, wasilahkan pahalanya buat dia itu jadi bagus. Ya, kita ambil Quran lalu kemudian kita baca Yasin buat dia itu jadi kesedihan yang di-switch ke arah yang positif, ya kan? Jadi tidak apa-apa sedih, tapi itu rangsangan kita untuk kemudian kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang tua kita.
Iya kan? Nah kayak gitu ya. Almarhum bapakku meninggal. Kadang kakakku juga nelpon, "Dek masih sedih, ambil Quran Kak, baca." "Masih sedih Dek, nangis nih." "Ya udah Kak, ambil Quran baca, ambil Quran baca. Ada rezeki sedekah." Saat on stage kejadian sedih, langsung buka Quran doakan. Karena energinya itu harus diarahkan ke yang positif. Karena kalau enggak kita jadi ingat masa lalu, ingat semuanya. Boleh sih wajar, tapi harus dilawan. Karena itu akan membuat kita sedih dan tidak berarti apa-apa sih buat orang yang meninggal ya. Khususnya kalau lagi sholat anak nangis boleh didiamkan. Jadi misalnya anak nangis kita lagi sholat angkat dia nggak apa-apa. Bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud ya nggak masalah. Nanti pas sujud letakkan dia. Naik lagi pak nggak apa-apa. Dalam fikih sunnah Said Sabiq gitu ya. Itu dijelaskan bahwa sebentar ya. Boleh diganggu anak dalam sholat, nggak masalah. Saya masih vertigo buat sujud sempurna. Zikir waktu sujud apa masih boleh? Boleh, nggak masalah mbak ya. Vertigo boleh sholat duduk kalau mbak enggak, kalau mbak sakit ya. Atau boleh sholat baring ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'alajan. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau baca Al-Quran surat Al-Muluk, bolehkah, duh terbang dia guys. Bolehkah berbaring? Oh nggak apa-apa, nggak masalah mbak. Zikir itu boleh sambil baring. Baca Quran pun boleh sambil baring, tapi hati-hati matanya nanti kesakit. Kemudian sholawat boleh sambil baring. Alladzina yadhkurunallaha qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nggak masalah mbak ya. Ustazah, kalau dikasih waktu 1 menit untuk cium Hajar Aswad lebih baik doanya apa? Hajar Aswad bukan tempat mustajab sih. Hajar Aswad atau Hijr Ismail. Kalau Hajar Aswad ya baca sholawat cukup sih. Hajar Aswad yang hitam dicium ya itu cukup ucapkan Allahu Akbar atau sholawat. Karena di dalam Hajar Aswad itu bukan tempat mustajab. Yang teman-teman kejar itu sebenarnya harusnya ya bukan larangan sih, tapi bukan Hajar Aswad. Tapi masuk ke Hijr Ismail. Setengah lingkaran masuk ke Hijr Ismail, di atasnya ada talang air. Pokoknya dalam Hijr Ismail itu mustajab. Hajar Aswad bukan tempat mustajab. Jadi itu tantangannya nyawa. Kalau nggak dapat pun nggak apa-apa. Umar bin Khattab pernah berkata, andaikan Rasul tidak mencium engkau, aku tak akan cium engkau. Karena engkau cuma batu. Itulah istilahnya. Iya kan? Nah, Ustazah, gimana hukumnya kalau ikut ngaji ke ustadz yang pernah ngambil uang ke masjid? Akhlak itu jangan ditiru. Tapi kalau ada ilmu syariat lain yang bisa diambil boleh. Belajarlah memisahkan antara unzur maqala wala tanzur man qala ya. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan ya. Siapa yang bicara? Aku dulu waktu masih muda sering males, sering futur. Kadang-kadang curhat ke temanku yang lebih pemalas dibanding aku. Tapi dia bisa memotivasi orang. Iya kan? Semangat Nel, masa itu aja kamu gak bisa? Oke, aku dengerin. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Aku kerjain. Walaupun dia juga gak bisa apa-apa. Ya, kalau dia jadi aku juga gak bakal bisa. Tapi kan aku gak pernah ngomong, alah kamu aja gak bisa, kamu aja gak ngelakukan. Gak kayak gitu kan. Kalau kita ingin mengambil hikmah, kita lihat kata-katanya, bukan lihat orangnya. Seperti itu. Selagi kita masih lihat orangnya, kita gak akan dapat hikmah. Kita lihat ada ustadz, ternyata ustadz nih gosip, kita nggak mau lagi dengerin dia. Ya kan, kita lihat ustadz ini ternyata suka marah sama istrinya, kita nggak mau lagi sama dia. Udah, ilmu yang lain ambil. Tapi ilmunya yang itu kita anggap tanda dia manusia. Berbaik sangka lebih baik ya. Apalagi dengan ustadz yang mereka juga macam punya ilmu gitu ya. Sekarang masih muda ya. Oke gitu ya. Oke. Gitu ya Ustazah. Oke. Seandainya masih punya hutang bang sebentar, apa boleh kita sedekah? Boleh. Kalau cuma 2.000 nggak ada masalah ya. Justru dengan sedekah bisa memperbesar pahala kita ya. Ustazah, oke sebentar. Siap ya. Mbak Aan, Mbak Reza. Ustazah, wakaf Quran di pengajian rumah sendiri itu termasuk wakaf. Karena kalau di rumah ada pengajian itu termasuk wakaf ya. Kepengen ketemu? Siap. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dan di akhirat ya. Siap Mbak Titi ya.
Oke, Ustazah, oke. Gimana cara wanita menjadi imam? Sama seperti laki-laki jadi imam, tapi bacaannya tidak usah terlalu dikuatkan. Tetap dia kayak rakaat satu dan rakaat kedua, tetap dia pakai pakai suara tapi tidak terlalu kuat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, siap. Siap Mbak Sri Devi, lucu pula ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ayat kursi dibaca saat sholat boleh. Ayat kursi itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Hanya ganti-ganti lah ayat Al-Quran tuh guys. Setelah Al-Fatihah tuh ganti lah ayat kursi. Rabbana atina fid dunya. Siap Mbak Solea. Ini asik kul aja siang malam. Ganti lah guys dengan ayat kursi. Yasin 5 ayat pertama. Hadu-hadu ayat pertama. Ganti lah guys biar berubah sedikit aura tuh. Ya, tapi enggak lah kalau enggak ganti juga enggak apa-apa ya. Ustazah, saya selalu sholat taubat setelah Isya hampir setiap malam. Is okay, enggak masalah. Bagus Mbak, is okay, bagus ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kenapa tak pernah menjelekkan ustadz lain juga? Gimana ceritanya ini pertanyaannya? Menjelekkan ustadz lain enggak boleh lah teman-teman ya. Menjelekkan saudara seiman enggak boleh. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap kaum muslimin itu bersaudara. Ya, kalaupun ada kekurangannya ya cukup dimaklumkan aja gitu sih ya. Jelek-jelekan ustadz lain. Enggak pernah sih aku. Oke ya. Ustazah, kalau wanita jadi imam posisi sapnya seperti cowok kan. Nah, kalau wanita jadi imam itu ikhtilaf aja sih. Ikhtilaf aja. Ada yang mengatakan di belakang ya. Ada yang mengatakan di samping, sebelah kanan. Ada yang cukup mundur 1 jengkal ya. Nah itu saja sih ya teman-teman ya. Hafalnya 3 kul aja Zah. Iya siap Mbak Hartono ya. Ustazah, kak wanita haid boleh nggak baca ayat kursi? Wanita haid baca ayat kursi, sholawat, berzikir, mengingat kekurangan diri, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak sholat di rumah non muslim? Boleh, tapi tidak boleh di dalam gereja. Karena gereja itu tempat ibadah. Kalau di rumahnya boleh ya, di rumahnya boleh, di rukonya boleh. Ya, di mall punya non muslim misalnya itu boleh. Tapi kalau di gereja nggak boleh karena gereja itu adalah hadarah namanya dalam bahasa fikihnya ya. Jadi nggak boleh ya. Oke. Ustazah sekolahnya dulu di mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah ya. Ustazah apakah dapat penghala mengikhlaskan hutang yang tidak dibayar oleh teman berbeda agama? Oh iya dong. Melunaskan hutang non muslim dapat pahala. Sama dengan pahala kita menghutangkan dan mengikhlaskan ke orang muslim. Pahala sedekah juga sama. Ya, pahala sedekah ke non muslim dengan ke yang muslim juga sama. Banyak sekali riwayat menyatakan Rasulullah itu suka ya bersedekah dengan non muslim. Siap Mbak Soleha Ayu. Ustazah, oke, berdoa selonjoran gak jadi masalah. Itu bab adab aja, gak masalah ya. Yang penting kalau selonjorannya di masjid, gak boleh kakinya ke arah kiblat. Harus ke kiri dan ke kanan ya. Ustazah, kalau istri gak lihat suami diam di rumah, jadi suami harus ada yang dikerjakan dari nyapu, itu dosa gak? Kalau suaminya ridho gak dosa. Kalau suaminya nggak ridho atas apapun itu baru dosa ya. Selagi dia ridho is okay ya. Ustazah sebentar ya. Boleh Mbak Tias karena itu ayat Al-Quran ya Mbak Tias. Ustazah kalau sholat sunnah sebentar ya. Habis mandi berwudu pakai handuk boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, teman-teman sedang menggunakan handuk lalu berwudu nggak masalah. Itu cuma adab saja karena nggak ada syarat wudu harus nutup aurat. Secara hukum sah ya, bukan berarti aku menyuruh ya. Secara hukum sah, cuma adab saja yang kena. Teman-teman harus bedakan mana adab, mana syariat. Contoh, dalam majelis taklim ada orang yang mendengarkan ceramah selonjoran. Ada yang dia sambil santai. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Dia tetap dapat pahala hadir dalam majelis taklim. Cuman masalahnya cuma adab saja. Adab aja. Orang berwudu dia cuma pakai handuk doang. Masalah enggak? Sebenarnya secara syariat enggak masalah. Kenanya cuma adab saja. Ada orang berdoa selonjoran. Enggak masalah. Kok Ustazah Janela enggak masalah semuanya? Ya itu adab saja. Dia tidak berdosa, itu tidak pelanggaran syariat, dia cuma adab saja. Ada orang sholat di dalamnya pakai daster bolong misalnya. Atau misalnya di dalam dia cuma pakai baju nggak pakai lengan, tapi mukanya ketutup. Nah itu adab aja masalah. Tetapi
Tetapi secara syariat yang penting dia ketutup auratnya, maka dia sah sholatnya ya. Oke gitu ya. Suami jarang ke musola, tapi sholat di rumah nggak mau jadi imam, yaitu proses. Nggak bisa juga kita paksa orang yang nggak bisa jadi imam untuk jadi imam. Karena untuk jadi imam itu ada syarat, diantaranya Al-Fatihahnya harus benar. Menghilangkan satu huruf dalam Al-Fatihah, satu mat atau satu panjang pendek dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran ya. Sholat duha lanjut sholat hajat is okay, nggak masalah ya. Oke, boleh tidak sewaktu haid buang kuku? Boleh, nggak masalah, tidak ada dalil yang tegas mengharamkannya. Kalau rakaat ketiga dan keempat saat sholat nggak pakai ayat pendek, hanya Al-Fatihah. Memang begitu Mbak. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Rakaat pertama dan keduanya aja ayat pendek. Rakaat ketiga dan keempat tidak pakai ayat pendek ya. Ustazah, saya pernah sholat di ruangan kantor yang ada salib. Nggak masalah. Yang penting dia bukan khusus tempat ibadah. Bila sholat baca ayat surat panjang tapi cuma 2 ayat aja sah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Mantap. Boleh ya. Oke. Ustazah, oke. Bolehkah berwudu memakai baju kotor tetapi saat sholat diganti baju bersih? Boleh, yang penting nggak kena najis badan kita. Ya, karena baju yang kotor. Tidak semua yang kotor itu najis ya. Keringat itu kotor tapi nggak najis. Oke. Ustazah, oke ya sebentar ya. Apa baca Quran boleh selonjor kaki seperti yang tadi? Baca Quran itu bagian dari zikir ya. Boleh aja. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Saya sholat taubat 5 kali sehari. Enggak apa-apa. Ustazah, oke sebentar ya. Lebih baik mengerjakan rawatib atau kodo. Kodo itu bisa dilakukan kalau Mbak ingat aja jumlahnya ya. Bolehkah latihan puasa Daud? Tafadhol, silahkan ya. Ustazah, zikir setelah sholat rawatib bebas. Bebas aja, mau zikir apapun setelah sholat nggak masalah ya. Oke. Ustazah, doa ngilangin rasa sakit hati. Sakit hati, oke. Kalau sakit hati cukup istighfar, astaghfirullahaladzim. Kalau mau doa lebih bagus, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya, yang hafal coba bantu catat ya untuk teman kita. Jangan sering-sering sakit hati ya. Cintai diri kita ya, teman-teman ya. Aku kapan ya terakhir sakit hati ya? Oke, udah lupa aku karena nggak terlalu banyak bergaul sih. Ya, jadi doanya adalah Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Itu doa kalau kita sakit hati ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya, itu doanya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Oke, nah. Ustazah, sebentar ya. Jelaskan kotor yang nggak najis banyak, debu kotor nggak najis, tanah kotor nggak najis, keringat kotor nggak najis, air liur kotor nggak najis, ya, kotoran hidung kotor nggak najis. Oke, banyak sekali ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kita dituduh apa yang nggak kita lakukan, sikap kita gimana? Abaikan saja, kecuali menyangkut ranah perdata dan pidana. Kalau sekedar tuduh-tuduh gitu aja abaikan. Tapi kalau dia udah mencakup hukum ukubat, perdata dan pidana, bela diri kita semaksimal mungkin ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat taubat baiknya jam berapa? Sholat taubat itu adalah sholat yang termasuk ke dalam ekosistem sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Jadi bisa siang dan malam Mbak, sholat taubat itu Mbak ya. Jadi bisa dilakukan siang, bisa dilakukan malam. Gak jadi masalah. 24 jam, kecuali habis subuh dan habis asar. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, sebentar. Oke, ini Ustazah siapa yang namanya? Lupa pula aku nama aku ya.
Namaku Ustazah Nela Luki, kece badai melampau, canda ya. Ustazah, oke, bagaimana cara menghadapi teman yang ngajak gibah? Yang pertama, alihkan pembicaraan. Yang kedua adalah sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gibahi. Nah, kayak gitu, ya kan? Wih dia sombong, enggak kok, kemarin dia baik kok. Wih dia tuh tinggi hati, enggak lah baik kok dia itu. Wih dia tuh sok cantik lah, kan memang dia emang cantik. Kita aja mungkin seuzon sama dia. Kayak gitu guys, harus dibiasakan guys. Ya, harus dibiasakan membantah gosip itu. Jangan anggu-anggu aja, anggu-anggu itu gosip guys ya. Tahu teman-teman pergi. Atau kalau tetap nggak mau tiga itu nggak usah teman sama orang yang suka gosip. Nanti kita dosa karena dosa itu menular. Seperti kebaikan yang juga menular. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau alkohol yang ada di hand body sejauh ini etanolnya rendah, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Oke, asik sih Zago. Bulu kucing nempel najis nggak? Bulu kucing nggak najis mbak. Yang najis itu adalah pip dan pupnya. Kalau bulunya nggak najis mbak. Ustazah, jika istri udah minta maaf tapi suami belum bisa memaafkan, udah abaikan. Yang penting kita udah minta maaf. Ya, mungkin hatinya belum terbuka aja, egonya lebih tinggi dibanding kebenaran. So, aman aja ya. Nggak mungkin dia selama-lamanya seperti itu. Akan ada masa di mana dia berubah. Karena manusia itu makhluk yang berubah ya. Dia kadang benci, kadang rindu, kadang suka, kadang tawa, kadang sedih. Ya, dan Allah itu maha membolak-balikkan hati. It's okay ya, tenang aja, tenang. Ustazah, kalau sholat zuhur hari Jumat nunggu suami pulang, apa sesudah azan langsung sholat? Baik, banyak yang nanya kayak gini nih ya, katanya kalau sholat Jumat itu nunggu suami pulang dulu. Itu memang ada dalilnya guys ya. Tetapi itu pada masa dulu guys. Yang mikrofon gak ada ya. Arah matahari kadang-kadang ketutup awan pada masa Nabi dulu. Ya, kemudian pengeras suara gak ada. Sehingga gak ada tanda-tanda sholat nih. Kapan perempuan bisa sholat Jumat? Maka dia tunggu dulu suaminya pulang ke rumah. Diarap pada masanya. Kalau sekarang kan sudah ada jam. Sudah ada alarm. Sudah ada mikrofon, nggak perlu nunggu suami pulang. Jangan-jangan dia mampir ke pasar ngopi dia. Dia pulang jam 3 baru kita sholat. Nah itu hanya tanda saja, tanda untuk melakukan sholat Jumat. Dulu seperti itu, sekarang nggak seperti itu ya kan. Mampir dulu dia di warteg ya kan. Nah repot ya kan. Ustazah, oke. Ya teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan notifikasi dan live videonya itu ya, sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, kenapa baju bekas nggak bisa dipakai keset? Sebenarnya bukan haram, tapi dia menyebabkan kefakiran. Itu termaktub dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji ya. Oke, Ustazah, sholat duduk selonjoran, apa kakinya tidak boleh menghadap kiblat? Boleh. Kalau dia sholat selonjoran karena kaki nggak bisa ditekuk ngadap kiblat boleh. Yang nggak boleh itu duduk ya, santai ya di masjid. Tapi kalau di rumah boleh kakinya ngadap kiblat ya. Ustazah, zikir setelah duha bebas aja sih. Cara sholat duha 12 rakaat, dua aja, berarti 6 kali salam. 2, 6 kali salam. Sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, oke. Pimpinan nyuruh orang bank sosialisasi pinjam uang bank. Dosa kita kalau kita membantunya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya bertolong-menolong dalam kebaikan. Daripada dalam keburukan. Iya dong, buang aja bajunya. Ya, buang bajunya Mbak Ani ya. Oke, Ustazah, kalau kita lagi sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba langsung azan, berhenti, jawab azan ya. Ustazah, bulu kecing yang lepas dari badan tidak najis ya. Yang najis itu pip dan pupnya ya. Ustazah, oke, saya terlalu cepat enggak kan guys? Oke, aman ya. Aku menyesuaikan dengan pertanyaan yang terlalu banyak. Jadi aku agak cepat. Oke.
Ustazah, gimana kalau semasa muda banyak dosa, sering pacaran di waktu puasa, melakukan maksiat? Ya udah bertaubat, berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah dan memperbanyak ibadah sunnah. Udah, innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan dosa kita. Yang penting kita ada keinginan untuk bertaubat. Bahkan kalau Mbak bertaubat, Allah bukan hanya mengampunkan dosa Mbak, tapi Allah suka dengan orang yang bertaubat. Kok gitu Ustazah? Ya jelas dalilnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kurang apa coba Allah itu, ya? Ustazah, kalau baju bekas nggak boleh dipakai koset, tapi dipakai lap atau serbet tangan boleh nggak? Masih boleh ya. Oke, sholat taubat setelah duha silahkan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Kalau baca Al-Quran tapi tidak baca artinya nggak apa-apa. Membaca aja. Kalau tidak baca arti itu berarti tidak mentadabburi, nggak apa-apa. Yang penting belajar agama, ya kan? Belajar ilmu dengan ustadz-ustadznya itu kan sumbernya juga Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Ustazah, oke, bacaan ruku dan sujud boleh, satu kali boleh. Jadi bacaan ruku dan sujud Imam Syafi'i bilang satu kali cukup. Tetapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali sih bacaan ruku dan sujud. Sementara mereka sepakat dalam sholat berjemaah itu minimal 3 kali. Dan kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus. Jadi kalau teman-teman sholat sendiri bacaan ruku dan sujudnya itu boleh lebih dari 3 kali. Jawab azan lagi cuci pakaian, lagi cuci piring nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, pupuk kandang dari kotoran sapi apakah tetap najis? Enggak ya, kan enggak maksudnya teman-teman tinggal sucikan aja pakai air putih setelah teman-teman membuatnya atau menjadikan dia pupuk atau ketika mengaplikasikannya ya. Ustazah, doa untuk mendapatkan keturunan laki-laki secara khusus nggak ada doanya. Tetapi Mbak bisa lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan anaknya laki-laki. Semoga Allah kabulkan ya. Ustazah, oke, kalau kita wakaf Quran untuk orang tua, lalu kemudian kita dapat pahala juga nggak? Hal wasilatul la yangkus. Orang yang mendoakan pahala ibadahnya untuk orang lain tidak akan mengurangi pahala dia sedikit pun. Beruntung mantan pacar suami, sedangkan saya nggak beruntung hadapi sifat dan nasibnya. Belum tentu Mbak, belum tentu. Saya ulang ya. Beruntung mantan pacar suami, daripada saya ternyata dapat dia menghadapi sikap dan nasibnya. Bisa jadi mantan pacar suami itu dapat yang lebih parah lagi daripada suaminya Mbak. Nggak boleh membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Oke, nggak boleh kita banding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang. Karena kualitas iman setiap kita itu berbeda. Nggak mungkin cobaan kita sama. Oke ya. Ustazah, rakaat ke-1 baca ayat kursi. 3 rakaat kedua lanjut baca surat lain, ndak apa-apa, ndak masalah ya, nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, banyak orang tidak suka sama saya. Nggak semua orang harus suka dengan kita Mbak, karena nggak semua mereka juga penting bagi kita. Cukup fokus dengan orang-orang yang menyukai kita dan mensyukuri kehadiran mereka dalam hidup kita. Jangan habiskan energi untuk memikirkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Apalagi mereka orang yang mungkin gak terlalu penting sih bagi kita. Ustazah, kalau kita sedang sholat, tiba-tiba terdengar azan, sholat berikutnya. Itu berarti telat ya sholatnya ya. Lain kali jangan kayak gitu lagi, itu dosa Mbak ya. Ke depan diperbaiki ya, yang lalu biarlah berlalu. Udah habis waktu sholatnya kita baru sholat, salah itu Mbak. Ya ke depan kita lebih baik ya. Oke. Ustazah, ndema. Kalau cinta tak bisa memiliki, haruskah pertahankan atau lepaskan Zah?
Berat kali pertanyaan anak muda ini, geng. Nah, ceritanya ini udah bukan generasiku jawab pertanyaan kayak gini nih. Kalau cinta tidak harus memiliki, lepaskan atau pertahanin, Za. Lepaskanlah, ngapain jiksa diri sendiri. Lepaskanlah. Manusia itu punya antivirus untuk move on. Nggak mungkin dia gitu-gitu aja. Segimanapun teman-teman sukanya dengan seseorang, ada kok kita itu punya kekuatan energi untuk move on. Sekarang lama atau sebentarnya tergantung kita. Ya, teman-teman mau move on dengan apa? Semuanya bisa. Manusia ini makhluk yang kuat, teman-teman. Ya, oke, enggak usah aja kalau enggak sama dia aku enggak bisa. Mana ada? Bisa. Coba aja, ya. Manusia ini makhluk yang kuat, guys. Dia punya ketahanan untuk menahan kesedihan. Dia punya ketahanan untuk menahan segala bentuk tekanan. Manusia itu punya kekuatan untuk keep moving kepada orang yang lebih baru atau situasi yang baru. Teman-teman tuh hebat loh. Ya, teman-teman tuh hebat. Kita nih hebat loh, teman-teman ya. Aman aja. Iya kan? Nah, coba caranya lakukan sesuatu yang tertunda selama dia ada. Selama dia ada, mungkin saat ada dia baper-baper nggak jelas. Sekarang coba olahraga, belajar, baca buku, bangun lebih awal, push up, gitulah. Oke, gitu ya. Galau pula sih kawan. Oke. Ustazah, iya manusia itu hebat. Nggak ada orang mati karena ditinggal. Ustazah, oke. Kalau wudhu harus 3 kali ya. Dianjurkan 3 kali ya teman-teman ya. Oke, yang mana? Yang mana Mbak Arti? Jawab yang mana nih? Oke. Konten kreator jadi model pakaian menampakkan lekuk tubuh ndak usah. Cari konten yang lain aja Mbak. Endorse yang lain aja Mbak ya. Endorse yang lain aja. Kita tuh biar profit kita itu tidak terlalu besar tapi profitnya konsisten. Karena kalau kita melanggar syariat profitnya tidak konsisten. Kalaupun konsisten kita berdosa dan harta kita nggak berkah ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat 2 kali salam nggak masalah. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, gimana nyikapin suami yang ngasih uang tiap bulan selalu dikurangi? Cukup nggak? Dan harus dicari tahu dia nguranginya apa sebabnya. Kalau memang dia lagi kurang, ya coba mengalah dulu sebentar. Itu ujian hidup kita. Tapi kalau karena dia pelit, itu baru masalah ya. Ustazah, oke. Dan hati-hati dengan uang. Perempuan ketika dikasih suami harus bisa mengelolanya. Kadang-kadang laki-laki itu nggak mau ngasih duit kepada perempuan habis-habis gitu aja. Dia harus memikirkan masa depannya. Jadi dia menabung sendiri. Sebagian dia kasih ke perempuannya. Tapi kalau perempuannya amanah, bisa mengelola uang dengan baik, dia suruh itu kelola uang ya. Jadi hati-hati, jangan mubazir ya. Oke. Ustazah, iya siap Mbak Pepaya. Ada pepaya pula namanya guys. Ada pepaya di sini. Macam-macam nama teman-teman ya. Ada Jibril, Mikail, lama-lama Israel namanya guys. Nama profilnya ada aja. Pepaya. Mangga sekalian ya. Siap. Kemarin ada nama teman kita Jibril. Langsung aku mau tutup live aku guys. Daripada Israel datang ya kan. Kita tutup aja. Ustazah, oke. Bedanya sholat hajat sama tahajud. Oh, ini yang ditanyakan tadi siang nih waktu aku ceramah. Ya kok ceramah tuh ngintip-ngintip komen guys. Ya kan teman-teman lucu-lucu ya. Jadi sholat hajat dan tahajud itu beda guys. Ya sholat tahajud itu dilakukan di malam hari. Dia ibarat dokter umum. Dia bisa untuk pengampunan dosa, bisa untuk terkabulnya doa, itu sholat tahajud. Tapi kalau sholat hajat tuh bisa siang dan malam. Tapi dia ibarat dokter spesialis kayak gitulah. Ya spesialis dia itu guys, spesialis. Spesialis hanya sholat hajat aja. Ya untuk menjawab hajat dan keinginan kita. Anak sakit nggak sembuh-sembuh ya. Oke, kemudian bawa sholat hajat 2 rakaat ya. Dia kayak spesialis gitulah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau suami nyimpen uang tanpa sepengetahuan istri? Nggak apa-apa Mbak, yang penting Mbak dinafkahi sandang pangan papan. Tidak harus kita mengetahui semua sumber uang suami. Kadang-kadang pusing, jangan-jangan dia punya utang.
Yang penting Mbak cukup, itu aja. Nah, yang penting Mbak cukup. Kalau tahu kita semua bisnisnya, ternyata dalam bisnisnya rugi labanya, bermasalah, ternyata profit takingnya anjlok, ternyata dia punya mitra yang tidak amanah, pusing juga Mbak. Yang penting sandang, pangan, papan tercukupi. Udah, itu aja. Iya kan? Nah, kita nggak perlu tahu semua ya. Kita nggak perlu tahu semua Mbak. Ya, banyak teman-temanku yang kepengen tahu, pusing kepalanya. Saya udah bilang yang penting kamu dinafkahi, sandang, pangan, papan, selesai. Ya kan? Mau tahu semuanya, jangan-jangan dia punya mitra bisnis yang nipu, jangan-jangan begini, nanti pusing teman-teman ya. Nggak khusyuk lagi sholatnya. Khusus saja, oke, kalau setelah sholat suka ngantuk, tertidur, zikir, jadi nggak berdoa. Biasa, ngantuk itu biasa, nggak apa-apa. Ngantuk itu biasa. Ya tinggal ambil wudhu, doa dan zikir lagi. Ya ambil aja wudhu lagi ya. Oke, Ustazah, kalau nikah siri emang benar kalau belum ucap talak itu masih sah. Ya benar dong. Ya nikah siri gimana ceritanya mau pisah. Nikah siri itu si laki-laki harus ngomong talak. Iya kan? Nah gitu ya. Ustazah, kenapa hati saya deg-degan pas baca maulid? Apa itu baca maulid? Maksudnya gimana? Ustazah, gimana kalau suami ngasihnya ibunya tapi di belakang kita diam-diam? Setiap orang punya faktor melakukan sesuatu. Biasanya seorang suami yang diizinkan oleh istrinya ngasih orang tuanya, dia akan terbuka. Kasih mama ya dek, oke bang. Dia nggak akan risau itu. Mungkin saya tidak berburuk sangka, minta maaf. Ada indikasi kita tidak suka dia memberi orang tuanya, sehingga dia memberinya sembunyi-sembunyi. Secara hukum itu nggak masalah. Yang penting dia tetap bertanggung jawab kepada istri. Ya, secara hukum tidak masalah. Cuman coba lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi. Kalau kita menyuruhnya ngasih orang tua dia.